pemanfaatan yang optimal. Akan tetapi si nelayan sering sekali mengabaikan bahwa effort yang besar itu belum tentu menghasilkan output yang optimal, gitu ya. Makanya ada istilah efisiensi, ya, efisiensi teknisnya, efisiensi ekonomisnya. Perlu ada kajian lebih lanjut, gitu. Apakah peningkatan effort ini akan sebanding dengan hasil produksinya? Nah, itu perlu ada kajian. Jika memang produksinya terus menurun, tetapi effortnya terus meningkat, berarti ada yang salah dalam bisnis perikanan kita, ya. Apa yang salah? Baru dilihat di dalamnya, ya. Jadi sini ada pernyataan Satria 2009 yang menyatakan bahwa si nelayan ini sebagai usahawan harus pandai memanfaatkan segala faktor, ya. Banyak sekali faktor di dalamnya dalam bisnis perikanan ini yang berhubungan dengan penangkapan ikan dan juga memilih di antara berbagai alternatif dalam kegiatan ekonomi, ya. Efisiensi teknis, efisiensi ekonomis. Tidak hanya dari segi teknisnya saja, tetapi dari segi ekonominya juga harus diperhatikan, ya. Ini menurut Satria 2009. Nah, kita tahu bahwa Indonesia ini multispesies. Oleh karena itu juga banyak beragam alat tangkap yang ada di Indonesia. Multispesies, multi-gear, ya. Multi alat tangkap. Banyak jenis alat tangkap. Nah, banyaknya jenis alat tangkap ini menyebabkan apa? Keragaman faktor produksinya juga banyak, gitu. Antara satu armada, misalkan alat tangkap pukat cincin, armada pukat cincin, gitu ya, kemudian nerawai tuna, kemudian pancing, kemudian gill net. Apakah keragaman faktor produksi setiap alat tangkap itu sama? Tidak. Tergantung apa? Tergantung jenis alat tangkapnya. Bahkan antara satu alat tangkap dengan alat tangkap lainnya, bisa jadi keragaman faktor produksinya juga berbeda. Maksudnya apa? Misalkan saya punya kapal pukat cincin, kemudian Sahrul punya kapal pukat cincin, ada nggak namanya Sahrul sini? Nah, Sahrul punya kapal pukat cincin, nah belum tentu antara kapal pukat cincin saya dengan kapal pukat cincin Sahrul itu memiliki keragaman faktor produksi yang sama. Saya buka cincin yang tripnya mingguan, dalam artian 3 hari, 4 hari di perairan. Saya melakukan penangkapan di malam hari. Faktor produksi yang saya gunakan apa di situ? Ada perbedaan dengan Syahrul. Syahrul itu hanya tripnya harian. Tripnya harian, penangkapannya tuh pagi hari saja, gitu, siang hari saja, tidak malam hari. Ada perbedaan antara kapal saya dengan kapal Syahrul. Apa dari segi jumlah lampunya, lampu yang digunakan. Syahrul kapalnya tidak ada lampu, saya ada lampunya, ya. Nah, itu termasuk dari apa? Faktor produksi, gitu. Saya punya rumpon, Rizky nggak punya rumpon, nah, gitu. Ya, Vicky nggak punya rumpon kapalnya. Ada keragaman faktor produksi yang berbeda antara setiap nelayannya. Bahkan pada alat tangkap yang sama, apalagi alat tangkap yang berbeda, ya. Nah, keragaman faktor input ini tentunya akan menentukan kita. Makanya perlu ada kajian bagaimana produktivitas kapal penangkapan ikannya, gitu ya. Nah, itu sedikit latar belakangnya. Ini ada pengertian produktivitas berdasarkan Permenkapin nomor 60, Kepmen nomor 60 tahun 2010, produktivitas kapal penangkapan ikan merupakan tingkat kemampuan memperoleh hasil tangkapan ikan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan ukuran tonase kapal, jenis bahan. Tonase tahu ya? Tonase kapal, tahu nggak? Ukuran tonase kapalnya. Satuan ukuran kapal. Izin Bu, itu sama halnya kayak Groston ya Bu? Iya, Groston, bukan sama halnya. Memang Groston ya satuan ukuran kapal. Ya, Groston. Oh, satuan
ukuran apa? Pika, Bu, ya. Pika, Bu. Pika. Ya, nah itu. Ya, jadi Kepmen ini sudah mengatur gitu ya. Jadi produktivitas kapal penangkapan ikan merupakan tingkat kemampuan memperoleh hasil tangkapan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan apa ukuran tonase kapalnya, berarti apa GT-nya gitu ya, kemampuan memperoleh hasil tangkapan. Hasil tangkapan itu satunya dalam kilogram boleh, ton juga boleh. Maka produktivitasnya adalah ton per, misalkan ukuran kapal, ton per GT, Bu. ya, ton per GT gitu ya. Nah, tergantung dari apa? Apa nih yang kita tetapkan sebagai effortnya? Tonase kapal kah? Jenis bahannya kah? Kekuatan mesin kapalnya? Jenis alat penangkapan ikan yang digunakan? Apakah jumlah trip operasi penangkapannya? Nah, yang sering sekali digunakan oleh peneliti itu jumlah trip operasi penangkapan per tahun. Ya, per tripnya. Produksi per tripnya itu berapa? Trip yang digunakan sebagai effortnya. Oke, kita lihat di sini contohnya ya. Produktivitas kapal penangkapan ikan ikan ditetapkan per gross tonnya gitu ya, GT-nya per tahun berdasarkan perhitungan jumlah hasil tangkapan per kapal dalam 1 tahun dibagi besarnya GT kapal yang bersangkutan. Beragam ya, bervariasi ya ukuran-ukuran kapal, ada yang 60 GT, ada yang 70 GT gitu ya. Ada 100 unit kapal pukat cincin J misalkan di Pusung gitu ya, di wilayah Pusung, 101 kapal pukat cincin di Pusung. Nah, itu memiliki keragaman ukuran kapal yang berbeda-beda ya. Nah, list semuanya tampilkan dalam apa namanya Excel-nya semuanya dari nomor 1 kapal A, kapal B sampai dengan 101 tadi. Begitu juga dengan ukurannya. Kapal A itu menangkap ikan sebesar berapa per tahunnya? 1 ton per tahun. Bagi dengan berapa ukuran kapalnya? 60 GT. Dibagi 60 GT. Berapa hasilnya? Itulah produktivitasnya. Paham ya? Paham, Bu. Ini ada contohnya nih di kelas 01, di kelas 0 berapa, 02 nih contohnya. Kita lihat, Colik et al. 94 menyatakan bahwa pengukuran produktivitas alat tangkap dapat mencakup produktivitas per unit alat tangkapnya, produktivitas per ABK, dan produktivitas per trip penangkapan. Nah, ini contohnya ada hasil tangkapan itu sebesar 1000 kg. Nah, ukuran kapalnya itu 60 GT, maka produktivitasnya adalah 1000 bagi 60 gitu. Dapatnya berapa? 1,31 GT kilogram per GT-nya ya. Produktivitasnya adalah 1,31 kg per GT-nya. Nah, ini contohnya. Paham ya? Kalau saya gunakan effortnya itu berupa unit alat tangkap. Nih, contohnya HT-nya. Tetap nih ya, 1000 kg. Unitnya unit alat tangkapnya ada sebanyak